Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di sini. Walaupun pada malam hari ini Indonesia sama Filipina lagi bertanding, ya, kita masih sempat hadir di sini. Alhamdulillah, kita tidak terganggu dengan pertandingan tersebut, ya. Walaupun banyak di antara teman kita yang kagak datang pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya bisa hadir kembali di tempat ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia menang. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ini kita sudah masuk pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ini adalah merupakan salah satu bulan haram. Maksudnya bulan yang dimuliakan, ya. Terus juga termasuk salah satu daripada 3 bulan yang dikatakan ashhur maklumat, yaitu bulan-bulannya haji, ya. Ini juga orang-orang yang pada lagi mau melaksanakan ibadah haji ini lagi pada mulai persiapan, ya, persiapan dengan matang, karena nanti pada tanggal 9 tepatnya pada hari Minggu di sini, insya Allah itu adalah merupakan Arafah atau mereka mengadakan wukuf di sana, ya. Nah, kalau udah wukuf, nah ini baru bisa dipanggil haji dah tuh, ya. Kalau berangkat haji biar kata tuntas, kalau kagak wukuf kagak jadi hajinya. Karena orang haji itu ya wukuf di Arafah. Tanpa mereka wukuf, hajinya kagak sah. Ya. Nah, kalau kita yang belum berangkat haji bagaimana? Ya kita berdoa, ya. Mudah-mudahan kita juga bisa cepat berangkat menuju Makkatul Mukarramah dan juga bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Ya. Yang penting niatin, ya. Yang penting niatin. Banyak-banyak baca surah Yasin, banyak-banyak baca surah Waqiah, banyak-banyak baca surat Tanah, ya. Nah, biar buru-buru bisa berangkat, ya. Jadi jangan mikirin katanya antrinya 30 tahun, biarin. Yang penting daftar, ya. Kalau daftar bagaimana mau dipanggil? Kalau belum daftar belum dipanggil-panggil, ya kan? Nah, nanti pada akhirnya biar kata tunggu 30 tahun kita nggak tahu. Siapa tahu nanti pada waktunya ya kita yang udah pada tua-tuaan mungkin karena udah masuk lansia didahuluin, bisa aja, ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah, bahwasanya di dalam bulan Zulhijjah di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini mempunyai kemuliaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu ahabbu ilallahi fihinna min hazihil ayyamil ashri." Yang artinya tidaklah ada hari di mana beramal soleh pada hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Jadi kita pergunakan waktu semaksimal mungkin. Ada waktu tertentu di bulan Zulhijjah ini, di 10 awal bulan Zulhijjah, ya. Kita pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Di sini kita disunahkan puasa asal bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. 10 udah lebaran haji, udah Idul Adha, kagak boleh kita berpuasa di situ, ya. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kalau memang kita bisa, kita mampu.
Kalau emang kagak mampu kita ambil 2 harinya, yaitu pada hari ke-8 dan hari ke-9. Hari ke-8 namanya hari tarwiyah, hari ke-9 namanya hari Arafah. Kalau hari ke-8 kagak mau puasa juga, Arafahnya jangan ampe lewat. Ya, usahain. Oh, hari Minggu ya, hari Minggu kita usahain bisa melaksanakan puasa Arafah. Ini kadang-kadang kita kan bilang, males cuma puasa sunat gitu ya. Ini kadang-kadang kita bilang begitu ya. Puasa sunat ya, walaupun dia puasa sunat, ini kan mempunyai kelebihan tersendiri. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah puasa Arafah, Rasulullah menjawab bahwasanya puasa Arafah itu bisa membebaskan kita dari ya dosa-dosa kecil ya selama berapa? 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tuh kalau kita puasa Arafah tuh ya, 1 hari kita puasa Arafah, ini pahalanya itu kita diampuni dosa-dosa kita dari 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi dosanya dosa kecil. Biar kata dosa kecil gue yang penting diampunin ya. Iya, kita usahain tuh jangan sampai terlupakan ya untuk melaksanakan puasa Arafah mulai itu hari Minggu besok tuh ya. Kalau misalnya mau enak lagi kita ambil dari hari Sabtu ya, itu dari mulai hari tarwiyah tanggal 8. Nah, kita terusin hari Arafah tanggal 9 ya. Sayang kita ya. Sana dikatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Apakah 10 hari amal perbuatan baik 10 hari di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah juga tidak jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, iya. Jadi jihad fisabilillah aja masih kalah dengan kita beramal baik pada hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kecuali orang yang pergi berjihad mengeluarkan hartanya dan juga semuanya ya, jiwa raganya, dan dia tidak kembali lagi, berarti dalam arti kata matinya mati syahid. Tuh, yang bisa ngalahin cuma itu doang tuh ya. Jadi usahain yang kita biasanya sembahyang kita enggak berjamaah, kita usahain berjamaah ya. Yang kemarin mungkin kita agak malas ngaji, terusin ya, kita tingkatin ya. Pada malam hari ini mudah-mudahan ya kita hadir dalam acara majlis zikir dan taklim di sini juga insya Allah ya akan meningkat pahalanya ya, akan meningkat. Kalau kita hadir di dalam satu majlis taklim yang di situ dibahas satu ilmu, itu pahalanya bagaikan orang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Coba aja itu ya. Pahalanya kita hadir dalam satu majlis taklim itu sama dengan kita melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Baik di situ kita ngajinya paham apa kagak paham, tetap walaupun kita ngaji hadir di situ tidur, tetap dapat ya. Pahala 1000 rakaatnya tetap dapat ya. Yang penting emang niatnya dari awal udah mau ngaji. Kalau dari awal niatnya tidur ya lain lagi. Kan enaknya kita kan begitu ya. Kalau orang kaya pengen bisa tidur kudu beli obat jutaan ya kan, 1 pel bisa jutaan lah. Kalau kita ngaji enak tidur kita ya kan, kagak usah bagaimana ya. Iya, ya pokoknya tenang aja. Yang penting kita niat, kita hadir di sini, insya Allah ya. Kita hadir di sini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana juga disebutkan, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyata'abbada lau fiha min asyri zilhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin
wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadari. Yang artinya tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Puasa setiap hari darinya menyamai puasa 1 tahun, dan salat setiap malam harinya menyamai dengan kita melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar. Tuh. Pernah salat malam? Pernah? Rutin? Yang namanya qiyamul lail, yang namanya qiyamul lail itu paling kagak kita kudu punya gacoan. Lah benar. Iya, kita kudu punya gacoan. Paling enggak ada salah satu sholat sunat yang memang di situ kita apa? Kita menjadi gacoan kita. Di samping rawatib tuh udah pasti tuh, ya. Ini kadang-kadang kita sama sholat sunnah kan menganggapnya biasa-biasa aja, ya kan? Itu asal bisa kita jangan melupakan tuh 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 4, ya. 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa? 6. 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 8. 2 rakaat sesudah subuh. Jadi berapa? Nah, 10, ya. Itu kalau kita melaksanakan semua 12 rakaat kita laksanakan salat rawatib, itu satu kali kita melaksanakan kita akan dibangunkan satu gedung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa di dalam surga. Tuh setiap kita melaksanakan tuh, ya. Kita salat rawatib itu kita laksanain terus, ya, jangan kita tinggalin, terutama yang sunnahnya sunnah muakkadah. Ya tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Sunnah muakkadah ini adalah suatu sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ninggalin. Ya. Salat sunnah muakkadah itu adalah salat sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Jadi itu kita laksanain tuh salat. Sebetulnya, ya, kalau kita mau salat zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat, 2 rakaatnya muakkadah, 2 rakaatnya lagi ghairu muakkadah, langsung 4 rakaat. Sesudahnya juga 4 rakaat, sama yang 2-nya muakkadah, yang 2-nya juga ghairu muakkadah. Asar, salat sesudah asar ini sih bukan muakkadah, ya. Tapi apa sebelum asar? Sudah asar kagak boleh nih, ya. Ini sudah asar kagak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Makanya kalau pas lagi melaksanakan sholat mayit itu pada waktu asar, sholat mayit duluan baru sholat asar. Ini biasanya begitu. Kalau mayitnya udah hadir, kita mau melaksanakan sholat mayit nih, ya. Mayitnya udah hadir pas habis azan, itu kagak boleh kita sholat asar dulu. Kita sholat mayit dulu, baru kita sholat asar. Kenapa? Karena tidak ada lagi sholat sesudah sholat asar, ya. Iya, kecuali kalau mayitnya belum datang, ya. Kalau mayitnya belum datang, kita pas lagi sembahyang, udah qomat, ya. Pas lagi udah asar, udah Allahu Akbar, udah takbiratul ihram, ya kira-kira 1 rakaat baru mayit datang. Nah itu baru nggak apa-apa. Karena apa? Duluan kita melaksanakan sholat asarnya daripada mayitnya datang. Tapi kalau mayitnya udah hadir di situ pada waktu asar, kita lagi azan, mayit udah nyampe, nggak boleh kita melaksanakan sholat asar dulu baru sholat mayit, nggak boleh. Sholat mayit dulu baru kita melaksanakan sholat asar, tuh begitu, ya. Karena sesudah sholat asar itu tidak ada lagi dilaksanakan sholat. Sama habis sholat subuh juga begitu. Sholat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, jadi kita jangan lupakan tuh, ya. Kita laksanakan tuh, ya. Asal bisa sholat malam kita laksanain.
kita kudu punya gacoan. Paling kagak kita megang sholat witirnya. Kata Rasulullah, bagi aku sholat witir itu adalah wajib, bagi umatku adalah sunnah. Pegang sholat witir ya, paling kagak. Kalau kita kagak yakin bisa bangun malam, kita laksanakan sesudah ba'diyah isya. Ya, kita laksanakan habis sholat ba'diyah 2 rakaat, kita sambung dengan sholat witir 3 rakaat. Kalau emang lagi capek banget, kita sholat 1 rakaat kagak apa-apa. Karena sholat witir itu paling kagak kita melaksanakan 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Ya, jadi kita punya pegangan, kita punya gacoan. Habis kita ba'diyah isya, kita sambung dengan sholat witir 3 rakaat. Pertama minal witri, yang kedua witir. Itu begitu, kudu punya gacoan paling kagak. Hah? Beda-beda. Kita pas sudah kita habis ba'diyah nih ya, sholli sunnatal isya'i atau ba'diyatal isya'i rakaat ini udah habis salam, nah kita naik lagi usolli sunnatan minal witri bilangnya. Kenapa kalau kita bilang witri diprotes nanti. Kalau sholat ganjil kok 2, nah pada protes ya kan, karena witri itu kan artinya ganjil, makanya dikatakan minal witri, sebagian daripada witir. Hanya kita begitu. Kalau kita mau sholat 2 ya kan, 2 1 kan gitu ya, berarti kita sholat 2 rakaat minal witri. Kalau ada yang protes, kenapa kok witir 2? Saya kagak bilang witir, saya sholat minal witri, sebagian daripada witir 2 rakaat. Habis sebagian dari witir baru terakhir kita tutup usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau kita mau baca yang benar untuk sholat minal witri ya, yang rakaat pertama baca sabihis, yang rakaat kedua bacanya kul ya. Nah yang ketiga pas sholat witir baca kul auzu birabbil falaq sama kul auzu birabbin nas. Pegangan ya, usahain kita punya pegangan, gacoan dalam kita melaksanakan sholat sunnah ya. Kalau enggak qiyamul lail, jangan lupa sholat duhanya juga ya. Sholat duhanya juga nih jangan sampai ditinggalin, jangan sampai dilupain ya. Ini cuma kadang-kadang kita begitu. Kalau bulan Ramadan sholat duha rajin, sholat malam rajin. Kenapa? Emang setan lagi pada diiket-iketin kan gitu ya. Emang benar setan diikat tuh kalau lagi bulan Ramadan. Tapi pas udah masuk Syawal, beredar lagi udah. Yang tadinya kita sholat malamnya rajin, ya udah boro-boro jam 3 bangun kencing doang ya kan. Iya, kita laksanain tuh, jangan lupa ya. Jadi di sini ya, terutama lagi di dalam 10 hari yang pertama itu ada 1 hari yang paling baik dari seluruh hari selama setahun. Hari yang paling baik dari seluruh hari yang ada selama 1 tahun, yaitu adalah hari Arafah. Iya, hari Jumat itu hari terbaik selama 1 minggu. Di antara hari yang terbaik dari seluruh hari selama 1 minggu itu adalah hari Jumat. Kalau hari Arafah hari yang terbaik dari seluruh hari yang ada selama satu tahun. Semua hari udah kegeser semuanya sama hari Arafah ya. Kalau pada hari-hari biasa pintu langit itu dibuka cuma berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi pada hari Arafah pintu langit dibuka sampai 9 kali. Ya, dibukanya itu sampai 9 kali. Nah, makanya kita usahain ya, terutama nanti pada 10 hari yang pertama ini, di hari Arafah kita usahakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita tinggalin. Pokoknya kita mau buat malam di situ ya. Dan juga ada doa-doa tertentu. Di sini kata Rasulullah, khairud du'a'u yaumi arafata ya. Du'a'u yaumi arafata, sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, bacain tuh doanya itu aja udah ya.
Terbanyak itu baca ya. Karena ini adalah yang paling sering ya kata Rasulullah, yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku itu adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang terbaik yang dibaca oleh nabi dan juga nabi-nabi sebelum Rasul ya, sebelum Nabi Muhammad. Dan kita bacanya lagi tuh lagi pada waktu hari Arafah, di hari yang terbaik dari semua seluruh hari yang ada selama 1 tahun. Berapa banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa mampu 1000 ya kita baca aja udah. Mau sambil ya. Kalau kita mau ini kita nggak apa-apa tuh ya, kita apain? Kita apa namanya? Kita ecer ya kan? Kita angsur. Habis maghrib 200, habis isya 200 ya, habis subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200 tuntas. Tuh ya. Kan kita kan kalau bulan Arab kan dimulainya dari habis maghrib, beda sama bulan kita. Kalau bulan Masehi dimulainya jam 12 malam. Kalau bulan Arab itu habis maghrib udah masuk. Jadi hari Arafah itu berarti udah masuk pas lagi maghribnya. Lah makanya nanti waktu takbirannya besok minggu pagi habis sembahyang subuh itu kita udah boleh takbir setelah kita sholat. Takbir muqayyad. Tuh. Subuh setelah sholat subuh pada hari Arafah ini disunahkan untuk melaksanakan takbir muqayyad. Jadi pas sudah assalamualaikum warahmatullahi ya, Allahu Akbar hari Minggu habis subuh. Ini pernah kejadian di musola Subul Salam ya. Waktu itu habis subuh Ustadz Sofyan baca takbir Allahu Akbar, habis itu yang lain bukannya pada ngikutin, pada tengok-tengokan. Orang waktu itu sebelah sono kan lebarannya duluan, yang sebelah kita lebarannya duluan ya kan. Dia lebarannya duluan, kata orang-orang jangan-jangan Sofyan ngikutin yang sebelah sono katanya gitu ya. Kok dia takbir sih ya. Akhirnya dia pada tengok-tengok kan, saya diem aja, saya terusin aja. Lah besoknya pada nanya, itu sorenya siangnya pada nanya, itu gimana Sam? Saya yang nyuruh ya. Karena apa? Emang disunahkan takbirnya itu dari mulai subuh hari Arafah sampai dengan asar pada hari tasyrik yang ke-3. Dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari atau sesudah asar. Subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah pada waktu asar. Baca takbirnya begitu. Takbir muqayyad baca, biar kata kita sholat sendirian juga baca. Ya biar sholat sendiri baca. Kita sholatnya sendiri nih, ya sholat pada zuhri selama dari tanggal 9 Zulhijjah dari mulai subuh sampai asar tanggal 13 hari tasyrik itu kita baca terus takbir muqayyad. Karena ini adalah sunnah. Jadi ntar biasanya begitu, habis kita sembahyang Idul Fitri langsung tuh assalamualaikum takbir, ya kan? Nah ini kan kalau ini ada habis sembahyang Idul Adha ya kita takbir. Ini ada habis Idul Fitri. Kalau habis Idul Fitri kagak ada tuh. Selesai begitu imam naik mimbar, khatib naik imam udah masuk ya, itu udah kagak boleh tuh takbir lagi udah. Ya, setelah imam masuk ngimamin itu udah hilang dah tuh, udah habis tuh masa takbirnya. Nah, tapi kalau Idul Adha begitu kita selesai sholat itu masih terus sampai dengan tanggal 13. Nah, kita baca tuh takbir terus saja ya, itu yang penting. Nah, di situ nanti kita biar supaya dapat kesunahannya ya, jangan kita sepelekan sunnah, karena para wali-wali itu bisa menjadi wali karena banyaknya mereka melaksanakan perkara-perkara yang perkara-perkara yang sunnah ya. Usahain tuh ya takbir terus pokoknya setiap habis. Tapi cuma cukup sampai segitu doang, jangan takbir ntar habis bisa takbiran kayak kau takbir biasa, kagak ya. Kalau untuk takbir yang ininya secara itunya setelah pas lagi mau takbirannya. Tapi kalau untuk muqayyadnya itu dari subuh hari Arafah ya. Itu
Itu semuanya kebaikan-kebaikan itu yang tanpa kita sadari ini adalah merupakan kebaikan yang kita laksanakan ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita berusaha semaksimal mungkin ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ru'iya syaitanu asghara wala adhara wala aghyaza minhu yauma arafata lima yara min tanazzulil rahmati wa tajawuzi rabbi anizzunubil izami." Artinya, tidaklah setan terlihat lebih kecil, tertolak dan lebih marah daripada ketika hari Arafah. Karena apa? Karena turunnya rahmat yang ia lihat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa besar. Setan tuh kalau ngeliat orang diampunin gedeg. Ya kan? Setan itu kalau ngeliat orang diampunin tuh gedeg banget. Gedegnya kayak bantau dah, ya. Karena apa? Karena kan dia lagi berusaha nyari teman buat di sono. Kan begitu ya? Dia nyari teman terus. Emang dia udah janji sama Allah. Ya Allah, saya siap. Saya nggak apa-apa saya dimasukin. Tapi saya tetap akan mengganggu. Ya kan? Udah. Kalau memang mau ganggu aja. Ya, itu begitu. Ya. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir pada tanggal 10 Zulhijjahnya, bagi kita yang mempunyai kelebihan harta, yang mempunyai rezeki yang lebih luas, usahakan supaya kita bisa berkorban, ya. Kita bisa berkorban. Man lahu sa'atun falam yudahi fala yakrabanna musallana, kata Rasulullah, barang siapa mempunyai kelebihan harta dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musolaku. Kata Rasulullah begitu. Ancamannya lumayan ekstrim juga, ya. Jadi asal bisa kalau kita punya rezeki, asal bisa, misalnya kita mampunya beli kambing, ya beli kambing. Kita mampunya beli sapi, ya kita beli sapi. Mampunya beli onta, ya kita beli onta, ya. Nah, kita pakai itu semuanya, ya. Kita jadikan sebagai korban, ya mau diri kita kek, mau anak kita kek, ya, mau keluarga kita, silahkan aja. Ya kita niatin buat siapa, ya. Yang penting kalau kita beli hewan korban, kita jangan bilang buat kurban, tapi usahakan biar supaya kita terhindar. Kita katakan ini adalah merupakan korban sunnah bagi saya, atau merupakan korban sunnah bagi anak saya, atau korban sunnah bagi istri saya. Karena kalau kita bilang ini adalah korbanku, takutnya itu bisa menjadi korban wajib. Kita kagak boleh makan dagingnya, anak kita kagak boleh makan dagingnya, istri kita kagak boleh makan dagingnya, ya. Kita juga begitu, kagak boleh. Semua orang yang kita menafkain kagak boleh. Begitu. Kalau kita udah jatuhnya korban nazar, nah jangan ditaruh di musola. Kalau taruh di musola kita nggak makan daging dari musola, kita nggak makan juga. Nggak masalah nggak apa? Lah nyampur, ya kan? Nah, kalau misalnya kita potong di mana, kita taruh misalnya di musola, tapi musola jangan sebelah sini dah. Musola yang jauhan dikit, yang kita kagak kebagian. Nah, kalau kita taruhnya di sini, lah kita dapat dari sini, kita kagak makan. Lah kan ada kambing orang, emang kagak ada kambing saya di situ, ya kan? Itu makanya. Jadi kita usahain, ya, kalau korban kita katakan ini adalah merupakan korban sunnah saya. Mau kemana? Mau beli kambing. Buat apaan? Buat korban sunnah. Panitia juga ngomongnya begitu. Siapa yang mau ikut patungan beli sapi buat korban sunnah, bilangin. Takutnya kalau kata siapa mau beli patungan beli sapi buat korban, takutnya jadi wajib. Sian. Ya, panitia juga berpaham juga. Barang siapa yang mau ikut patungan beli sapi buat korban sunnah. Tuh. Jadi semuanya bisa kita merasakan dagingnya, ya. Karena orang yang berkorban itu boleh meminta sepertiga daripada hewan kurban tersebut. Boleh. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang korban kok dibagi pahanya gitu ya. Ini kok dia korban kok dibagi paha sih, kayaknya kagak ikhlas. Ya, bukan masalah ikhlas kagak ikhlas, ya. Kalau panitia itu kudu pengertian. Biar supaya tahun depan dia ada perhatian. Oh berarti tahun depan nanti di sini lagi. Nah, kan begitu. Jadi kita kasih tuh pahanya.
Lah kan dia harusnya disedekain. Disedekain boleh seandainya kita ambil sepertiganya. Kita motong kambing kalau kita dapat pahanya belum sepertiga dari kambing kita. Yang kagak boleh kita motong kambing mintanya paha sapi, kagak boleh. Motong lah. Lo motong kambing mintanya paha. Iya, lu korban sapi nih ya kan? Iya, ntar gue minta paha sapi ya gak boleh. Ya. Kalau kita korbannya sapi, kita mintanya paha kambing boleh, nggak apa-apa, ya kan? Walaupun di situ, kan kita kan ada jatah tuh dari sapi kita tuh ada sepertiganya. Tahu kagak boleh begini ya? Ini saya korban nih, paha depan, paha belakang buat saya. Yang sisanya buat panitia. Nah ini kagak boleh juga. Enak bener ya kan. Lah iya, masa paha depan paha belakang lah, semuanya di situ semua. Yang lain badan dong, gak ada papanya udah ya. Nah itu pokoknya begitu, kita usahakan kalau emang kita ada kelebihan rezeki ya, rezeki kita luas untuk kehidupan yang sesudahnya masih banyak. Nah kita usahain ya. Kalau untuk masalah berkorban mah insya Allah ya. Kadang-kadang kita kan terenyuh juga. Kita lihat banyak pemulung yang sekarang udah pada bisa ngumpulin duit buat melaksanakan korban. Berarti semua tergantung niatnya. Kadang-kadang harga kambing lebih mahal daripada harga mobil. Banyak orang yang bisa beli mobil tapi nggak mampu beli korban. Ya kan? Banyak yang pada bisa beli mobil, banyak yang pada bisa beli motor, ya kan? Tapi pilihan korban kagak bisa. Berarti kan harga kambing lebih mahal daripada harga mobil. Ya kan? Yang penting semuanya nih niat. Kalau emang kita usahain biar bagaimanapun ya. Paling kagak dalam setiap akhir dari hidup kita itu kita bisa melaksanakan. Dan korban untuk yang orang meninggal ini jangan ya. Kalau korban buat yang hidup ya, kita punya duit, kita korbanin. Ini buat si Anu nih ya, atas nama baba saya yang udah meninggal. Jangan. Buat yang hidup aja korban mah. Iya, yang hidup. Bukan yang hidup dulu, karena kalau korban itu beda sama akekah. Kalau akekah sekali doang. Kalau korban mah ya tiap tahun kalau kita punya duit ya korban terus. Oh jangan begini kita. Gua tahun ini, lu nggak korban tahun ini. Kan duit lu banyak. Oh gue tahun kemarin udah, bukan masalah udah atau enggaknya. Kalau yang namanya korban mau 100 kali juga gak jadi masalah. Coba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya kan bisa sampai motong berapa? 1000 kambing, 300 berapa? 300 onta, ya kan? Sampai kata kok sampai begitu ikhlasnya. Kalau kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya saya punya anak disuruh korbanin, saya potong. Tapi kan begitu ya, seandainya saya punya anak, saya disuruh korban anak saya mau, saya kasih. Akhirnya kan apa? Mimpi itu kan. Nah, pas sudah melalui mimpi, bagaimana nanti nazar kamu ya? Kemarin katanya kalau punya ini, akhirnya anak yang disayang disuruh potong. Ya karena memang secara logika kagak bakalan orang tua memotong anaknya, tapi secara ta'abudi karena dia merasa dia seorang hamba dan yang memerintahkan ini adalah Allah. Ya, melalui mimpi dilaksanakan. Ini aja merupakan ujian ya. Pada akhirnya ketika udah waktu mau dipotong, tahu-tahu diganti sama domba, sama gibas yang besar ya. Makanya begitu ya, kita usahain. Ya pokoknya yang biasa beli rokoknya misalnya rokok Marlboro kita kurangin dah. Kita ganti jadi twist. Ya kan? Atau kita ganti seroja, ya kan? Kita ganti seroja, atau yang ada lagi King apa namanya yang panjang banget tuh ya kan, oh ya atau rokok apa dalil udah kagak laku ya, hilang aroma. Nah pokoknya begitu dah ya. Yang biasanya kita rokok misalnya 40 kita kurangin jadi 20, kita taruh yang 20-nya buat gitu ya. Tukang ojek aja ada ya kan, dia saking hebatnya tuh, dia dapat duit 35.000, dia usahain buat umroh, dia
Sampai 10.000 jepoin buat umroh. Sampai ditanya, emang kamu buat bini? Ya emang bini saya namanya umroh kan begitu ya. Enggak, tapi bininya umroh emang udah serius banget. Ya. Kita usahain ya. Ya mudah-mudahan kita dikasih keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya korban, tepatnya pada hari Senin, insya Allah kita bisa melaksanakan korban sunnah kita. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya silakan dikritik kembali. Ya kalau memang ada kesalahan, kami mohon ada pembetulan dan lain sebagainya. Nah, saya akhiri bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa wassalamu ala man ittaqa billahi taufiq wal hidayah wa fa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi